basallahu ta'ala al-malaikata fi kulli biladin. Allah menyebar seluruh malaikat-malaikatnya itu di setiap kampung-kampung. Fayahbituna ilal ard, malaikat yang disebar oleh Allah tadi pada turun ke muka bumi ini kepada kampung-kampung tertentu. Umpamanya kampung Lingkar Selatan seperti ini. Ada, cuman nggak ada yang melihat. Kalau ada yang melihat mungkin rame-rame apakah datang. Mungkin ada yang minta selfie, ada yang minta tanda tangan. Kalau seandainya terlihat, sayang tidak terlihat. Mereka, para malaikat turun itu fayakumuna ala afwahis sukaki. Mereka turun di persimpangan-persimpangan jalan. Bukan polisi ini. Yang di persimpangan-persimpangan jalan kan biasanya polisi. Ini kalau Idul Fitri ini adalah malaikat. Jadi kalau terlihat di persimpangan-persimpangan itu, kalau Bapak nanti melihat itu sesungguhnya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Al-Musyawarah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih secara berjamaah, yang insya Allah nanti sama-sama akan sholat witir juga berjamaah. Tapi sebelum itu mari sejenak kita memperhatikan apa yang disampaikan ulama terdahulu. Beliau menuangkan di dalam sebuah kitab yang ada kaitannya dengan faedah puasa Ramadan kita ini. Dan ini saya bawakan kitab namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, yang kita semua insya Allah sudah pada kenal dengan pengarangnya, penulisnya. Siapa penulisnya? Penulisnya biasanya sering kita sebut ketika kita tahlilan, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah kitabnya. Beliau menuangkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh beliau dari guru beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau malam bulan Ramadan yang seperti ini atau di bulan Ramadan yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengirim malaikat-malaikatnya. Untuk apa malaikat-malaikatnya dikirim oleh Allah ke muka bumi ini? Ya tentu saja untuk mendoakan kita, mengaminkan kita, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun tunduk dan patuh ketika disuruh turun ke muka bumi ini dan bersama-sama malaikat yang lain. Dan bahkan malaikat Jibril itu membawa bendera, dan bendera itu warnanya hijau. Dan kemudian bendera itu ditancapkan atau ditegakkan di atas Ka'bah, di mana malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Dan ketika sayapnya itu dibentangkan, fayujawizul masyriqa wal maghriba, bisa menutupi sampai ujung timur dan ujung barat. Itu saking besarnya sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Sehingga ketika malaikat Jibril itu menyebarkan malaikat-malaikat yang lain ke muka bumi ini, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan salam kepada umat Nabi Muhammad yang sedang sholat, yang sedang berdoa, dan yang sedang berzikir. Maka orang yang sholat, orang yang
berdoa dan orang yang berzikir, maka orang itu akan memperoleh salam dari malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu tidak cukup sampai di situ, fayusafahunahum, malaikat itu juga menyalami sama kita. Ketika ada orang kita nggak kenal dengan dia nggak kenal dengan kita juga barangkali seperti itu bisa jadi adalah malaikat. Salami saja ketika ngulurkan tangan. Kenapa? Ketika disalami seperti itu, orang yang disalami itu tidak akan susah untuk selama-lamanya. Di samping itu juga wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatla al-fajra. Hatta yatla al-fajru. Malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi ini kerjaannya apa? Ketika ada orang berdoa, dia mengaminkan doa. Coba bayangkan kalau kita berdoa, malaikat yang mengaminkan. Nggak mungkin kalau doa itu tidak diijabah. Pasti diijabah oleh Allah, karena yang mengaminkan adalah orang zat makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril. Dan ketika nanti fajar sudah selesai, maka malaikat Jibril itu menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain, ar-rahil, ar-rahil, ayo berangkat, berangkat, maksudnya meninggalkan bumi ini. Lalu tidak semua malaikat itu terus langsung berangkat. Ada yang penasaran karena sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad, lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, masyaallah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apa yang telah Allah perbuat terhadap umat Nabi Muhammad yang mukmin itu? Maka malaikat Jibril menjawab, innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Allah telah menazar kepada umat Nabi Muhammad. Allah telah melihat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ada orang dilihat oleh Allah, kita nggak merasa, biasanya nggak terasa gitu. Karena kan biasanya kalau orang dilihatin itu kan kadang-kadang tidak terasa kan. Kadang-kadang kita melihat orang yang kita lihat itu kadang-kadang nggak terasa, tapi dilihat oleh kita. Kita juga begitu, kita dilihat oleh Allah, cuman kadang-kadang kita nggak terasa dilihat oleh Allah. Maka orang yang dilihat oleh Allah itu lam yu'adzib abadan, tidak akan pernah mendapat siksa untuk selama-lamanya. Itu keuntungan bulan Ramadan ini. Ketika dilihat oleh Allah, tidak akan mendapat siksa untuk selama-lamanya. Wa'afa anhum. Kemudian berikutnya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Wa ghafara lahum. Dan Allah pun juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi illal arba'ah, kecuali 4. Apa yang 4 ini? Yang 4 ini adalah Rasulullah sampaikan haulail arba'ah, yang 4 yang tidak memperoleh nadhar, pandangan, tidak memperoleh maaf, tidak memperoleh ampunan. Yang 4 ini adalah pertama, mudminu khamrin, orang yang suka atau pecandu narkoba, orang yang suka minum minuman keras. Yang seperti itu dia tidak memperoleh dari yang 3 yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Siapa lagi? Wa'aku walidayhi, ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang durhaka kepada kedua orang tuanya, ampunan Allah tidak turun kepadanya, maaf Allah tidak turun kepadanya, nazar Allah tidak turun kepadanya. Ini orang-orang yang celaka, ini yang 4 ini. Kemudian yang ketiga, waqati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi di sini adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seandainya dia itu bertentangan dengan syariat, maka putuskan tali silaturahmi tidak apa-apa. Artinya dia seperti orang yang maksiat, orang yang selalu berjalan tidak di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu tidak masalah diputuskan tali silaturahminya. Wa musyahin, kemudian orang yang marah-marahan. Orang yang marah-marahan itu juga tidak memperoleh 3 yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi. Qila, lalu ditanya, ya Rasulullah, manil musyahin? Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa musyahin itu? Siapa orang marah-marahan itu? Qala al-masarim.
yang namanya musyakin itu adalah maswarim. Maswarim adalah orang yang saling menjauhkan diri antara satu dengan yang lain tanpa udzur syar'i. Si A menjauhi si B menjauhi si A. Itu tanpa udzur syar'i. Sehingga ketika ada orang yang merasa dijauhi seperti itu, dia membuat syair. Ya sayyidi indaka li mudlima fastafti ila abi Khuzaimah. Jadi ketika ada orang yang dizalimi seperti ini, dia mengatakan, wahai Tuhan, Anda telah berzalim kepadaku, maka pergilah kepada Abi Khuzaimah. Karena Abi Khuzaimah itu telah memperoleh riwayat dari Dhahak dari Ikrimah dari Rasulullah SAW bahwasanya mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari itu hukumnya haram. Lebih dari 3 hari. Ingat, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari haram, tapi dengan syarat tanpa udzur syar'i. Tapi kalau ada udzur tidak apa-apa. Itu tadi udzurnya, umpamanya dia peminum, pemabuk, kemudian kita nggak tegur dia, nggak apa-apa itu. Kalau dia peminum, pemabuk, dia omongi masih juga terus suka judi, yang seperti itu tidak masalah, didiamkan. Maksudnya supaya dia berhenti dari perbuatannya itu. Fa idza kana Lailatul Fitri, nanti kan setelah selesai Ramadan ini, maka akan masuk namanya malam Idul Fitri, malam takbiran. Samaitu tilkal Lailatul Jaizati. Rasulullah menyampaikan malam itu namanya malam jaizah. Apa itu malam jaizah? Malam penghargaan. Kenapa kok malam penghargaan? Karena dia telah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Fa idza kana ghadatul fitri, ketika malam pagi Idul Fitri itu, kan nanti ketika selesai Idul Fitri datang, kemudian pagi-paginya itu apa yang terjadi? Basallahu ta'ala al-malaikata fi kulli biladin. Allah menyebar seluruh malaikat-malaikatnya itu di setiap kampung-kampung. Fayahbituna ilal ard, malaikat yang disebar oleh Allah tadi pada turun ke muka bumi ini kepada kampung-kampung tertentu. Umpamanya kampung Lingkar Selatan seperti ini. Ada, cuman nggak ada yang melihat. Kalau ada yang melihat mungkin rame-rame apakah datang. Mungkin ada yang minta selfie, ada yang minta tanda tangan. Kalau seandainya terlihat, sayang tidak terlihat. Mereka, para malaikat turun itu, fayakumuna ala afwahis sukaki. Mereka turun di persimpangan-persimpangan jalan. Bukan polisi ini. Yang di persimpangan-persimpangan jalan kan biasanya polisi. Ini kalau Idul Fitri ini adalah malaikat. Jadi kalau terlihat di persimpangan-persimpangan itu, kalau Bapak nanti melihat itu sesungguhnya adalah malaikat, bukan polisi. Kalau polisi lain. Fayunaduna, lalu malaikat-malaikat yang ada di persimpangan jalan itu tadi, mereka pada menyeru bisautin dengan suara, yasma'u kullu man khalaqallahu ta'ala, akan didengar seruan itu oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala, illal jinna wal insa. Illal jinni wal insi, kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk, ayam, kucing, dengar semuanya. Kutu Bapak yang ada di kepala itu dengar, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak ada yang dengar. Kalau dengar, wow, senang bukan main kalau dengar itu. Fayakuluna, para malaikat tadi menyeru, ya umat Muhammadin ukhruju ila rabbin karim. Wahai umat Nabi Muhammad, cepat pergi temui Tuhanmu. Yu'til jazila, niscaya Tuhanmu akan memberikan pahala yang agung, pahala yang besar. Wa yaghfir adzanbal azim, dan akan mengampuni dosa-dosa besar. Fa idza barazu ila musallahum, ketika nanti udah sampai ke tempat salatnya, yaqulullahu ta'ala lil malaikati, para malaikat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat tadi, ya malaikati ma jazaul ajiri idza amila amalahu. Wahai malaikat, kira-kira apa yang pantas, balasan yang pantas untuk seorang yang telah melakukan pekerjaannya? Apa balasan yang pantas untuk seseorang yang bekerja, yang telah melakukan pekerjaannya? Lalu malaikat tadi menjawab, fatakul malaikatu ilahana wa sayyidana tuwafi ujratahu. Wahai Allah,
junjungan kami, berikanlah kepada umat Nabi Muhammad itu upahnya. Kita ini seakan-akan adalah seorang yang bekerja, yang mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, bekerja kita itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kita bekerja kepada Allah, pekerjaan kita adalah berpuasa. Nah, kerjaan puasa itu ketika sudah selesai tentu akan memperoleh upah. Oleh karena itu as-saumu li wa ana ajzibi. Pernah disampaikan sebelumnya ini. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan upahnya gitu. Jadi kita ini sedang bekerja kepada Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Lalu malaikat tadi menyampaikan, kasih upahnya wahai Allah. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, fa inni asyhadukum ya malaikati wa, sungguh aku mempersaksikanmu wahai malaikatku, anni qad ja'altu thawaba siyamahum min syahri ramadhana wa qiyamahum ridaya wa maghfirati. Aku persaksikan padamu wahai malaikat, sungguh pahala puasa mereka selama bulan Ramadan dan bangun malamnya, terawihnya di bulan Ramadan, maka aku balas, aku beri balasan, aku upah dengan ridhoku dan ampunanku. Berarti Bapak Ibu, kita puasa dan kita terawih ini, balasan dari Allah adalah ridho Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selesai Ramadan dosanya habis. Tsumma yaqulu, lalu berkata, ya ibadi, lalu Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, saluni, mintalah kalian kepadaku. Kita disuruh oleh Allah untuk minta Ramadan ini. Fa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la tas'alunil yauma fi jam'ikum li ahratikum syai'an. Tidak pun kalian meminta sesuatu di jamaah kalian untuk akhirat kalian, illa a'taitukum, kecuali aku akan kasih. Kita kan sekarang berjamaah nih, jamaah sama-sama kita minta tadi kan, kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pasti akan dikasih oleh Allah, janji Allah seperti itu, illa a'taitukum, kecuali aku akan berikan kepada kalian. Wala lidunyakum illa nadartu lakum, dan kalau minta dunia pasti akan aku perhatikan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la asturanna alaikum asaratikum, sungguh aku tutup aib kalian, ma raqabtumuni, selama kalian memperhatikan aku, selama kalian mengikuti aku, artinya menjalankan perintah Allah. Wa izzati wa jalali la ahzikum wa la afsahukum baina ashabil hudud, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan permalukan kalian dan aibmu tidak akan aku buka kepada malaikat pencatat. Kan ada dua malaikat pencatat kan, malaikat raqib dan malaikat atid. Itu tidak akan ditunjukkan oleh Allah aib-aib kita. Setelah selesai sholat Idul Fitri nanti itu, Allah berfirman, insarifu maghfuran lakum, kalian pulanglah, sudah diampuni. Qad ardaitumuni wa radaitu ankum, kalian telah ridho kepadaku, aku pun ridho kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih rahimatullah, begitu mendengar firman Allah seperti itu, Rasulullah sampaikan, fatafarrahal malaikatu wa yatabasysyaruna bima yu'tillahu azza wa jalla hadhil ummah. Para malaikat senang dan gembira dengan apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang puasa-puasa ini. Idza aftaru, apabila umat Nabi Muhammad itu sedang berbuka mereka, min syahri Ramadan, ketika mereka berbuka, maka Allah akan berikan alfi atikin minan nar, beribu-ribu pembebasan dari api neraka. Inilah fadilah bulan Ramadan yang kita lalui bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang qiyamul lail, menjalankan sholat tarawih. Untuk itu Bapak Ibu, kalau bisa jangan tinggalkan sholat tarawih. Kalau nggak bisa di masjid, terpaksanya di rumah, kerjakan di rumah. Jangan gara-gara di masjid tidak bisa, kemudian di rumah juga tertinggal. Itu salah sama sekali. Kenapa? Karena ampunan Allah itu
adalah bagi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang istiqomah menegakkan malamnya, yaitu sholat tarawih. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.